Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami. Saya Tabin Mutadi. Saya Mas Saifullah. Dan saya Muhammad Karim. Dan saya Hobi Januarta. Suaranya lo gak masuk, Cok. Masa iya? Karim masih agak maju. Dut. Agak maju. Kembali bersama kami. Saya Tabin Mutadi. Saya Mas Saifullah. Saya Muhammad Karim. Dan saya Hobi Januarta. Ini kenalin teman kita yang baru, namanya Obi Januarta. Di channel kita PTOK Official. Pria tanpa omong kosong. Omong. Panas, tak kira apa cucu. Anjay. Ini teman kita baru ya kan ya, dari Sulawesi. Cok, ganteng banget anjing. Jauh dari Sulawesi. Apalagi ini prewonya. Wow. Oke, selamat malam, selamat sore semuanya. Di konten pada video ini kita akan bahas tentang apa, Rim? Kita Apa? kali ini berbeda pembahasannya. Ya. Sebelumnya itu tentang peristiwa kecelakaan Ya, bener. ataupun tentang peristiwa-peristiwa demo. Sekarang kita membahas tentang keajaiban dunia. Keajaiban dunia. Apa? Yaitu Menara Eiffel. Menara Eiffel. Nah, Oke. ini sedikit Sedikit tentang pengetahuan lah. Nah, pengetahuan, fakta unik ya kan, fakta unik. Tapi kalau boleh tanya, apa namanya? Itu Mat, itu apa namanya? Menara Eiffel itu dibangun oleh siapa? Pertama kali yang punya ide? Gustav Vivi. Gustav Gustav Vivi, Eiffel. Gustav Eiffel, ya. Itu pertama kali yang punya ide Gustav Eiffel, yang namanya. Ini seorang insinyur ya guys. Insinyur apa Rim? Insinyur. Insinyur apa, Cok? Hah? Gak mesti nggak tahu. Ya kan kontol. Ya gue malah bawa kalau neng ngono. Gak tahu, informasinya kurang lengkap. Anjing. Ya kan, itu pertama kali dibangun 1887. Itu pertama kali dibangun sampai dengan 1889. Jadi Itu Menara pertama kali Eiffel itu dibangun dalam waktu 2 tahun. 2 tahun, dan itu masih apa namanya? Masih ketinggiannya berapa, Rim? Masih dalam ketinggian 300 meter. 300 Jadi meter. awal Menara Eiffel dibangun tuh dengan ketinggian 300 meter. 300 meter. Emang sekarang berapa meter? Sekarang 324 meter. Berarti bertambah 20. Itu karena apa tuh kok bisa bertambah itu? Itu setara dengan 1063 kaki. 1063 kaki, ya. Itu karena bertambahnya itu katanya menurut informasi itu karena apa namanya? Karena Itu antena sama modifikasi lain. belangkaan yang lainnya. Ya. Belangkaan yang lainnya. Teman kita jangan di mana Tata. Malu aku gitu. Jadi teman kita ini jauh-jauh datang dari Sulawesi buat join konten yang sederhana ini. Kalau kalian nggak subscribe, anjing. Ya. Jadi apa namanya? Ini teman kita dari Sulawesi, dari Indari. Terus apa namanya itu? Menara Eiffel itu juga punya apartemen di atasnya. Ya. Yang katanya itu nggak boleh masuk gitu. Kenapa? Sejak zaman 1957 itu apartemennya sudah dijaga ketat oleh pemerintah. Oh gitu. Iya. Kenapa emang? Karena pemiliknya udah nggak ada. Oh nggak ada. Itu tadi Gustav Eiffel tadi ya. Itu udah Dan meninggal. apartemen itu sebelum dilarang oleh pemerintah untuk masukinya, itu digunakan oleh Gustav Eiffel sebagai ruangan pribadi. Atau sebagai ruang untuk menyambut tamu-tamu terhormat. Ya, jadi itu aslinya ruangan pribadinya punya Gustav Eiffel tadi yang punya ide tadi, sama buat nyambut kedatangan tamu-tamu dari terhormat, dari pemerintah gitu, dari presiden gitu. Itu apa namanya? Apartemen yang ada di Menara Eiffel itu di atas, dan sekarang nggak boleh ada yang masuk, jadi masih misteri di dalamnya itu ada apa, misteri. Jadi mungkin kalau kalian ada yang tahu silakan masukin ke kolom komentar, nanti biar kita sampaikan di lain konten. Ya. Tuh fakta unik dari Menara Eiffel. Yang pertama apa, Rim? Yang pertama yaitu dulu ternyata Menara Eiffel pertama dibuat itu banyak penolakan dari rakyat dan juga petingginya, maksudnya seniman. Jadi ada 40 seniman, sekitar 40 seniman itu menolak adanya pembangunan proyek Menara Eiffel. Itu menggugat. Itu karena dengan dalih itu mengganggu atau merusak langit Paris. Iya. Tuh. Karena apa? Dulu kan sebelum
seperti sekarang. Dulu hanyalah kayak Apa? besi rongsokan. Oh iya, berarti Besi rongsokan orang itu yang beranggapan menghalangi keindahan langit Eropa, keindahan langit Paris. Jadi seniman itu Ya. nggak terima karena Ditolak. tadi ditolak. Nah, boleh itu yang di tengah-tengah itu tuh. Ya, yang Oh iya iya. Tapi apa sekarang namanya? menjadi ikon. ikon Ikonik jadi Paris. ikon Paris. Ya, yang kedua, Dalam perjutaan. yang kedua struktur yang ringan. Ya. Struktur yang ringan. Emang ada berapa ton, Rem? Berapa ton itu? Kalau Beratnya itu. menara sebesar itu Heeh. itu mempunyai berat Ya. sekitar 10.100 ton. Itu yang setara Yang itu dengan siapa? Yang itu siapa? gajah Afrika yang ditumpuk sekitar Iya. 1443 gajah Afrika. Karena gajah Afrika itu kan beratnya ada 7 ton ya kan. Iya. Berarti kalau untuk bisa mencapai beratnya sama dengan Menara Eiffel itu kita butuh gajah Afrika yang jumlahnya 1443 gajah Afrika. Itu apa namanya? Menara unik apa namanya? Apa namanya? Keunikan Menara Eiffel. Yang ketiga yaitu dibuat pameran dulu ya kan. Ya, dulu ketika sempat dibuat pameran Ya. internasional oleh pembuatnya. ya, itu di acara World Fair World Fair ya benar. diadakan di Paris ketika itu itu adalah pameran internasional. Ya benar, Ya. pameran internasional yang Dan- dikunjungi jutaan orang Ya. yang ada di Paris sana Betul. di bagian World Fair. World Fair. Terus Yang keempat, keunikan yang keempat apa itu? yaitu Paris Mempunyai warna yang banyak. Cat yang Jadi, membutuhkan ya. banyak. ngecat menara sebesar itu Ya. itu juga membutuhkan cat yang banyak. Sekitar 60 ton. Nah, bayangkan 60 ton 60 ton. Cat. 60 ton cat Cat. yang melindungi dari korosi. Apa itu korosi, Ahmad? Korosi apa, Mat? Nggak tahu anjir. korosi itu kalau menurut ilmiah adalah Proses kimia yang menjadikan kerusakan pada material besi, Nah, logam. nah kalau cara Tayengen. Tayengen. CB nyemping Mas. Tayengen sok-sokan perusakan kimia gini-gini tai. Ndang ngomongnya gitu loh. tayengen ngono lho, Cuk. Kita ini semuanya UDGJ. Ya. Orang dengan genetik. Yang kelima, miring sedikit katanya. Ya bener gak? Menurut data yang kita telansir, Ya. Menara Eiffel itu mempunyai miring kemiringannya itu mencapai 15 cm atau setara 15 dengan cm. 6 inci. 6 inci. Tuh. Jadi nggak ngaruh lah, masa ada orang yang mau ngukur kan Iya. 6 inci tok. Yang keenam itu ada lift yang Unik. Lift yang unik, nggak tahu uniknya di mana, pokoknya yo gitu aja lah faktanya. Katanya ada lift yang unik, nggak tahu faktanya. Fakta. Itu Jadi ada lift dari bawah sampai atas ada. ya ada kayaknya. Itu lift yang dibuat atau didesain khusus Oleh perancangnya. oleh perancangnya itu Gustave Untuk Eiffel. untuk menara Eiffel. Iya, Itu nggak tahu. Coba mainlah ke sana sekali kita ya kan. Anjir, sawer kita 100 miliar nanti kita main. Ketujuh, terakhir keunikan ketujuh dari Menara Eiffel yaitu per tahunnya itu ada yang datang pengunjungnya sekitar berapa? 7 juta. 7 juta. 7 juta orang. Pengunjung. Itu pengunjung 7 juta loh, juta loh. Nanti kalau di sana nggak ada apa-apa nih. Wes, berapa emang? Pengunjungnya berapa Tahu, sekarang? nggak tahu. Nggak tahu. Nggak. Heeh. Jadi 7 juta pengunjung setiap tahunnya. Tapi sekarang kayaknya Bisa lah ya. enggak lah. Enggak sampai kalau 7 juta. Enggak sampai. Karena sekitar Menara Eiffel aja 7 juta. Padahal Menara Eiffel adalah keajaiban Internasional. keajaiban 7 keajaiban dunia. Kalau sekarang Loh, bentar lagi Keajaiban bentar lagi. dunia. Bentar lagi ya kan. keajaiban dunia. Ya itu tadi fakta unik yang kita berikan, semoga menjadi pengetahuan yang lebih luas. Pamit undur diri, saya Tabin Mutadi Saya Mas Saifullah. Saya Muhammad Karim. Dan saya Obi Januarta. di channel PTOK Official, pria tanpa omong kosong. Ngomong-ngomong. Jancuk orang Jawa skripin atau wocong ya masih